Orang-orang beranggapan aku ini telat lulusnya gitu. Tentang project ini, tiba-tiba besok project ini. Jadi, come to my journey. Di journey aku kali ini, aku mau masak mie sambil cerita-cerita apa aja, nggak tahu. Pokoknya ikutin aja. Tonton terus video ini sampai akhir nanti. Ini aku mau masak pakai panci listrik di sini. Seperti biasa, karena aku tipe orang yang males buat ke dapur umum, apalagi ini kan lantai 3 ya, jadinya perlu turun, perlu naik, capek. Jadi ini panci listrik benar-benar berguna banget sih. Sebenarnya tadi itu aku mau bikin pecel, cuman setelah aku beli ini dan lihat nih, kayaknya kok jadi pengen ini, karena aku juga udah selama seminggu bahkan lebih nggak makan mie, jadinya yaudah aku bikin mie aja sama telur dah, kok tinggal satu, kirain masih banyak. Tau gitu tadi aku sekalian belanja telur, tapi nggak apa-apa. Di sini tuh Alfamart deket, tinggal 4 menit jalan tuh udah sampai, jadi ya nggak apa-apa sih, nanti aku bisa beli di situ. Di sini aku masak mie ayam bawang Indomie seleraku. Ini nggak endorse ya, tapi emang Indomie itu favorit banget sih. Cuman aku kalau misalnya goreng, aku tuh lebih suka sedap, tapi kalau kuah lebih suka Indomie. Gak tahu sih ya kenapa gitu, cuman emang menurut kalau sedap tuh bumbunya terlalu strong kan, jadi kalau goreng tuh lebih mantep gitu. Sedangkan kalau kuah tuh ya sesuai selera masing-masing sih sebenarnya. Ini aku makan siang ya, nanti sore nggak tahu apa, mungkin beli lauknya atau enggak sama peye. Aku kadang tuh kalau bingung, ya udah nasi sama peye aja gitu, itu udah enak banget sih, karena peyenya mak tuh gurih dan enak, nagih gitu. Di sini tuh setelah aku perhatiin, cahayanya kayak jelek gelap gitu nggak sih? Kayaknya aku emang harus beli lampu buat penerangan di kos ini. Soalnya lampunya tuh dan cuma satu di sini. Terus sama kamar mandi, dan ini tuh pun juga ya cuman terang-terang biasa sih, kalau dibuat konten tuh kurang terang gitu. Apalagi kalau malam hari, makanya aku malam hari itu nggak bikin konten. Bikin kontennya ya cuman di hari ini aja, di hari Minggu, hari weekend. Karena kan aku libur Sabtu Minggu, jadi ya udah cuman di hari-hari itu aja aku bikin kontennya gitu. Sepertinya aku emang perlu beli lampu biar lebih produktif lagi, biar aku sehabis pulang kegiatan bisa bikin konten juga gitu. Siapa tahu bisa upload setiap hari, kayaknya nggak mungkin sih. karena karena kalau upload setiap hari aku takutnya itu malah burn out, malah stres, malah kecapean, malah ya gampang sakit. Jadi kayaknya emang lebih baik upload seminggu 4 kali, yang penting konsisten, iya nggak sih? Iya kan? Iya, aku tuh kalau masak mie tuh suka yang teksturnya tuh lebih lembek daripada yang masih wujud mie gitu. Dan ini kadang kalau misalnya aku masakin orang tuh suka diprotes gitu, kok kayak bubur? Karena emang beda selera kan, beda selera, jadi ya gitu deh. Ini udah sih, tapi ini udah, ini aku matiin. Ini karena di sana gelap, jadinya aku pindah ke lantai, dan ini aku langsung di pancinya karena males nanti harus cuci piring lagi kalau aku pindahin di mangkok. Dan ini aku pakai alas di peyek yang aku bilang tadi, tinggal segini dalam 2 minggu. Ini emang aku wet-wet karena ya aku nggak tahu kapan aku pulang, jadinya ya aku wet-wet biar nggak habis. Nanti kalau misalnya aku pulang, aku pasti bawa lagi sih. Favorit lauk kalau lagi nggak tahu mau beli apa lauknya. Kalau lagi bingung sarapan apa, makan apa, solusinya adalah pakai peyek. Bismillah.
deritanya kalau misalnya pakai kacamata. Makan yang panas selalu ngembun. Aku tuh beberapa kali bikin antifox itu kan, semprotan antifox, cuman nggak ngaruh gitu. Tetap aja ngembun ini kacamata. Ini aku pakai tangan kanan ya, cuman ini karena mirror dan nggak tahu deh aku edit mirror lagi atau enggak. Ya pokoknya disclaimer aku pakai tangan kanan. Karena biasanya itu kalau aku nggak bilang gitu, ada orang yang salah paham kalau aku makannya pakai tangan kiri. Padahal aku mah kidal, aku nggak kidal. Jadi kalau makan pakai tangan kiri pasti berantakan. Di sini tuh aku mau cerita bahwa sekarang itu aku udah ada di semester 8 dan kalau misalnya normalnya di jurusan lain semester 8 tuh udah semester akhir, udah waktunya skripsi. Tapi dikarenakan jurusan aku itu bukan jurusan pada umumnya, jurusan aku tuh interaktif desain dan teknologi, yaitu gabungan antara DKV, Desain Komunikasi Visual, dan SI, Sistem Informasi. Jadi, aku tuh ada 2 jurusan gitu, dan karena itu, aku tuh 9 semester, bukan 8 semester. Kadang tuh aku khawatir kalau orang-orang beranggapan aku ini telat lulusnya gitu, karena ya nggak pada umumnya kuliah-kuliah jurusan lain kan yang 8 semester. Jadi aku informasiin bahwa aku tuh kuliahnya 9 semester dan sekarang ini aku tuh lagi magang di Malang. Ini beda tempat yang sebelumnya. Jadi aku tuh magang selama 1 semester. Selama 1 tahun. Jadi selama 2 semester, semester 7 dan juga semester 8. Dan skripsinya nanti akan aku ambil di semester 9. Nanti itu perkiraan aku wisudanya itu tahun 2027 awal. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau semuanya lancar, amin ya Allah. Semoga dilancarkan semuanya. Dan sekarang itu aku juga udah mulai cari-cari judul, baca-baca jurnal, baca-baca buku, konsultasi sama dosen aku, kayak gitu sih. Jadi ya mulai menyicil apa yang akan nanti aku bahas di penelitian aku nanti, itu di skripsi aku nanti. Doain ya semoga semuanya lancar. Terus sekarang itu aku lagi magang di sebuah agensi. Jadi sekarang tuh orang-orangnya, teman-temannya lebih chill gitu loh, kayak lebih santai bro gitu. Waktu aku magang di Jakarta yang di PT itu lebih enak yang sekarang sih, meskipun kerjaannya menurut aku lebih berat yang sekarang. Karena kan waktu di PT kemarin aku bisa ambil WFH kan, jadinya lebih bisa santai gitu. Sedangkan sekarang harus onset, meskipun kerjaannya jauh lebih berat, aku lebih suka yang kerjaan yang sekarang gitu. Karena ya itu tadi teman-temannya tuh juga kenapa aku ngambilnya sekarang itu di Malang, nggak di Jakarta lagi, karena aku merasa udah cukup di Jakarta dengan dar-dar-darnya, semua hiruk-pikuknya, suasana Jakarta yang membuat aku agak stres ya. Jadinya kayaknya mending enakan di Malang deh gitu, bisa healing juga kalau misalnya di Malang. Kalau di Jakarta kan healingnya ya paling di mall, sedangkan aku nggak suka mall. Di alam pun, ya alamnya juga, paling aku tuh kalau di alam di Jakartanya tuh, ya di hutan kotanya, atau nggak di peak-nya itu pun juga rame gitu. Jadinya nggak ada tempat yang benar-benar buat aku healing gitu. Beda banget kalau Malang gitu. Kalau Malang tuh banyak banget kayak pantai-pantai, tempat-tempat alam yang bener-bener kayak hidden gem yang nggak rame. Jadinya aku bisa menikmatin hari liburku gitu. Makanya ya aku pilih Malang sekarang biar bisa healing, nggak stres ini hidup. Kayak udah tua banget ya ini. Tapi ya kita bukan maksud untuk melebih-lebihkan, merasa paling berat sendiri hidupnya tuh enggak. Cuman ya ini apa yang aku rasain, perjalanan journey aku selama aku kuliah hampir 4 tahun.
hampir 4 tahun kan ya, sekarang semester 8, aku masuk semester 8. Ya hampir 4 tahun. Masuk tahun keempat ini tuh. Semangat, bentar lagi tinggal 2 semester lagi. Hari ini tuh tumben gak hujan. Biasanya jam segini tuh udah mulai mendung, tapi ini kayaknya masih panas. Harusnya ini tadi aku pakai nasi ya. Cuman kok males masak nasi. Tadi pagi tuh aku cuman sarapan roti sama telur. Roti 4 sama telur 2. Kayak udah hidup kayak bule ya aku tuh. Tapi ini aku nggak bisa sih kalau seharian nggak makan nasi. Paling nggak minimal tuh sehari makan nasi sekali. Meskipun sarapannya pakai roti nggak apa-apa. Siangnya nggak makan pun nggak apa-apa. Cuman harus hari itu pakai nasi. Karena kalau nggak bener-bener lemes, ini tidur nggak nyenyak. Jadi pasti nanti aku habis ini masak nasi juga. Realita yang sebenarnya ya gini, aku kadang tuh suka tiba-tiba ngerasa sepi gitu. Ya Allah, Gusti. Makanya ini aku bikin YouTube supaya aku kayak ada temen ngobrol gitu loh. Karena ya kalau misalnya udah di kos ya kayak gini. Kayak meskipun aku introvert, aku emang suka sepi kayak gini, cuman kalau tiap hari rutinitas itu sepi kayak gini ya kadang juga ada jenuhnya. Ini teman-teman semua jangan bosan-bosan sama video aku kalau cuman cerita-cerita gini doang ya. Soalnya aku nggak tahu kapan aku bakal keluar lagi, keluar jalan-jalan atau melihat suasana baru. Karena ya aku lagi magang, terus pulangnya juga sore. Setiap hari itu kayak gitu terus rutinitasnya. Jadinya tuh sebagai aku anak introvert kadang pengennya ya cuman di kos aja. Apalagi sekarang kan musim hujan. Jadi tuh aku agak takut juga kalau misalnya ke pantai atau ke alam. Aku kayak masih agak trauma sama perjalanan aku yang waktu itu ke sini. Itu bener-bener waktu itu anginnya tuh lebat banget. Kayak daerah Kepanjen atau apa ya, setelah Lahore itu kan banyak pohonnya kan. Nah, pohonnya tuh ranting-rantingnya pada semplah, pada turun-turun semua, pada jatuh semua gitu. Jadinya naik motor tuh kayak aduh ini takut ketiban ranting, anginnya gede banget. Jadi ya aku takut sih, agak trauma itu sih. Jadinya aku sekarang lagi membatasi aku buat keluar kalau misalnya lagi hujan, lagi angin kayak gitu. Jadi sekarang selama musim hujan, musim angin kayak gini, aku nggak akan keluar dulu, nggak akan healing dulu, nggak akan ke alam apalagi. Aku harap teman-teman semua nggak bosen-bosen sama video aku ya. Sebenarnya aku masih banyak banget list-list tempat yang pengen aku kunjungi di Malang, yang pengen aku explore di Malang, tapi itu nanti kalau udah nggak musim hujan. Karena kan aku di sini masih ada 1 tahun kan, jadi masih ada waktu panjang lah. Jadi santai bro, chill bro. Tinggal duduhnya. Selesai. Udah habis. Oke deh, karena ini udah habis, jadinya journey aku kali ini, perjalanan yang aku ceritain di video kali ini udah sampai di sini dulu. Nanti cerita-cerita lain akan menyusul, jadinya subscribe buat
cerita selanjutnya, buat journey-journey selanjutnya, biar tahu nanti gimana nya. Dan aku berharap segala proses yang aku lalui ini bisa mendewasakan aku, membuat aku banyak belajar, dan bisa menjadi orang yang sukses, bisa berdiri di kaki aku sendiri, nggak nyusahin orang, membanggakan semua orang. Semoga semuanya lancar. Aku sangat mengharapkan doa dari teman-teman semua, dukungan dari teman-teman semua. Semoga aku bisa melewati semua perjalanan ini. Ya, semoga lancar. Amin. Oke, see you di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you all, dan bye-bye. See you di journey berikutnya.